Oke, Aquarius, cek kolom deskripsi udah, terima kasih. Urusan hati dan percintaan di sini dan urusan perdompetan di sini ya. Berhubungan dengan uang dan pekerjaan di arah sini, oke? Thank you untuk Aquarius ya. Aquarius. 5 perang. Ada yang harus kamu pelajari ya berkaitan sama Leo, Sagittarius sama Aries. Ada harus yang kamu pelajari ya. Jangan terlalu terburu-buru, mana celah yang harus kamu manfaatkan, kapan timing yang tepat, dan apa yang harus kamu pelajari dari kegagalan yang lalu. Banyak versi yang saya lihat dan terutama dari pihak kamunya harus belajar ya. Ada juga saya lihat beberapa Aquarius lagi mengalami masalah dengan pasangannya dan tetap ada hikmah yang harus kamu pelajari di balik itu. Ada alasan kenapa hal itu harus terjadi dan sebenarnya bukan hanya kamu yang belajar tetapi sama-sama belajar. Ada beberapa Aquarius yang saya lihat juga lagi memperbaiki hubungan. Jadi artinya sama aja dong, kalian berdua yang harus belajar. Oke. Urusan perdompetan sekarang. Keuangan dan perdompetan. Apaan sih Kak? Gue juga nggak tahu kadang baca apa sih. Oke. Aquarius 8 cawan di sini ya, berkaitan sama Pisces, Cancer sama Scorpio. Scorpio sedikit saya lihat. Jadi benar-benar ada hal yang harus kamu tinggalkan agar kamunya itu benar-benar memperoleh kesuksesan di masa sekarang gitu loh. Karena saya lihat para Aquarius ada yang stuck di sini ya dalam hal keuangan gitu loh, bukan stuck seperti itu. Sepertinya belum bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dibanggakan, yang bisa juga membawa kebahagiaan bagi dirinya dan bisa dikatakan itu minim ya. Ini ada juga yang berkaitan dengan harta gono gini, jadi hati-hati juga. Ada yang lagi proses perceraian juga saya lihat, sehingga agak otot-ototan juga ini ya tentang harta ya. Ada yang lagi keuangannya juga harus benar-benar tinggalin dong, kalau kebiasaan memang buruk tinggalin aja gitu loh. Apalagi yang menguras rupiah, menguras dolar dan menguras kantong gitu ya. Jadi tinggalkan kebiasaan yang tidak patut kamu pertahankan lagi. Terutama yang ya tadi bikin kantong itu kering, kanker ya. Oke, urusan percintaan dan hati-hati ya. Ada 3 cawan di sini, energinya air. Cancer, Pisces, Scorpio di sini saya lihat buka sistem HRD dong ya. Ke semua orang itu welcome aja gitu loh, nggak usah terpaku pada satu orang saya lihat. Kayaknya dan saya juga melihatnya kamu harus sering-sering keluar gitu ya, bersua dengan banyak orang ya, bukan dengan orang itu aja yang sebenarnya ke kamu itu ya akhirnya itu aja gitu loh, tahunya orang itu aja sehingga kamu itu tidak paham kalau banyak pemandangan baru di luar sana dan lebih baik karena kamu ya udah membatasi diri dengan orang itu aja. Nah, kan susah mau saya bilang apa gitu loh ya. Dapat seseorang saya lihat. Ada orang baru saya lihat, tetapi bukan orang baru juga karena di komunitas yang sebenarnya kamu itu sudah lama berkecimpung di sana. Ada orang yang benar-benar baru juga gitu loh, tapi ya itu kamu harus buka diri ya, tidak membatasi diri dengan orang ini aja, dengan lingkungan ini aja, dengan pertemanan ini aja. Jadi kamu bisa punya pandangan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, dengan cara pendekatan yang berbeda gitu loh, ngobrol dengan seseorang yang berbeda juga. Jadi cara berpikir kalian juga akhirnya berbeda juga ya. Nah, itu harus kamu pertimbangkan deh ya. Urusan perdompetan dan keuangan dan pekerjaan. Ada kesatria tongkat di sini, Leo, Sagittarius sama Aries. Saya lihat gitu loh, ada tawaran yang mengharuskan kamu untuk pindah ini ya. Dan kelihatannya buru-buru aja gitu loh. Lu bisa nggak kayak gini? Kayak ditawarin project, saya lihat kayak ditawarin sesuatu yang terburu-buru sampai kamu itu nggak siap gitu loh. Ada keuangan baru masuk gitu ya. Ada, sekali lagi saya bilang tadi, ada tawaran, ada apa gitu loh. Dan kamu itu agak kewalahan karena ada 1-2 hal yang harus kamu pertimbangkan, 1-2 hal yang kamu juga tidak siap. Ada juga kesan terburu-buru sehingga kamu itu masih mempertanyakan dan mempertimbangkan hal ini itu ya. Karena nih kesatria masih sifatnya 50-50, harus hati-hati karena tetap bagi saya mau pion yang halaman muka mau itu kesatria tetap sifatnya 50-50 karena mereka bukan rajanya.
tidak firm, tidak tegas ya. Jadi harus kamu tegasin sendiri, harus kamu lihat apakah kesempatan, apakah keuangan itu bagus untuk kamu teruskan, proyek itu bagus untuk kamu teruskan. Sekali lagi yang harus kamu pandang adalah ke diri sendiri dulu, menguntungkannya sampai berapa persen. Jika kamu memang yakin, udah lanjut aja ya. Jangan terlalu menunda waktu. Berpikir boleh, cuma jangan kelamaan, ntar expired. Lu sendiri yang bikin expired, oke? Percintaan, justice, ada kartunya karma di sini ya. Jadi bener-bener kalau kamu ada apa, kalau kamu memang tidak bisa apa ya, katakanlah melepaskan sesuatu dan kamu itu benar-benar capek di dalam diri dan kamu itu kesannya seperti dipermainkan atau kamu dihianati atau apa, saya harap walaupun itu sakit apapun, ya bisa melepaskan, biarkan saja, ya. Nanti kamu pasti dapat sakit hati yang lain kok. Karena di sini yang harus kamu pertimbangkan adalah dirimu sendiri. Bagaimanapun sesuatu itu terjadi, sesakit apapun itu, pasti membuat kamu jika kamu ambil makna dan pembelajaran dari sana, pasti akan buat kamu itu lebih dewasa dan bijaksana untuk kedepannya. Itu sudah pasti. Tetapi kalau kamu terbiasa untuk running dan menyalahkan orang lain, dan terbiasa untuk membalas, dan terbiasa untuk ke orang tersebut itu, lu harus ngerasain sakit yang gue rasain juga. Nah ini yang susah. Ya, jadi akhirnya karmanya juga baliknya kamu juga nggak baik ya. Saya harap kamu bisa lebih bijaksana dalam maknai semua yang terjadi walaupun itu hal yang tidak baik sekalipun ya. Kalau bisa kamu bawa dalam doa, kamu doakan, ini sudah hempaskan dan lepaskan dan kamu move on dengan hidupmu yang lebih dan lebih fokus. Lebih baik itu sudah pasti, lebih positif sudah pasti, oke? Untuk masalah perdompatan dan keuangan dan pekerjaan ya. Ada apa? Ada putrinya pedang di sini, energimu sendiri, Libra, Gemini sama Aquarius. Saya lihat, jadi benar-benar kalau ada kesempatan baru masuk seperti tadi saya bilang, karena di sini sudah ada putrinya pedang, di sini sudah ada kesatria pedang, jadi klop ya, putri sama kesatria bersatu ya. Tongkat, jadi klop, sudah putri sama kesatria bersatu, sama-sama energinya maunya cepet-cepet ya. Kalau kamu memang merasa kamu belum siap, jangan ya. Tetapi kalau memang kamu pikir itu masih lebih dominan membawa kesuksesan bagi kamu, lebih baik kamu eksekusi, ya ini aja. Mikir boleh, tetapi jangan terlalu lama. Beneran, kalau sudah expired, kesempatan itu tidak akan datang dua kali, kecuali kalau kamu bisa menciptakan kesempatan itu sendiri ya. Dan hati-hati aja untuk keluar ruang, itu sudah saya lihat ada hal yang memang harus kamu hentikan ya, apalagi kalau itu kebiasaan buruk, oke? Dalam urusan hati lagi, ada ratunya tongkat di sini, ada yang berkaitan sama Leo, Sagittarius sama Aries, dan benar-benar ini lagi dalam energi kasmaran saya lihat ya. Ada yang berkaitan sama orang yang lebih tua, ada yang ngejar-ngejar kamu juga, atau kamu yang ngejar-ngejar orang itu gitu loh. Karena ini tongkat, energinya api, ya sudah saya katakan Leo, Sagittarius sama Aries ya, bolak-balik itulah energi api ya. Jadi bener-bener ada yang kasmaran, bener-bener ada yang mikir banget entah elunya ke orang itu atau orang itu yang ke elu ya. Gitu. Jadi ya itu, entah dia yang lebih tua juga dari kamu, atau kamu yang lebih tua dari mereka. Bukan hanya dalam urusan umur ya, tetapi dalam segi sikap juga, kematangan spiritual juga, mental juga gitu loh. Dan ada juga menjalin hubungan, ini saya lihat dengan dengan yang lebih matang juga, entah kamunya atau dia yang lebih matang ya. Saya tidak bicara dalam soal umur aja di sini ya. Jadi hubungan kalian ini benar-benar ke arah yang memang ada maksudnya dan memang ada tujuannya. Jadi tidak mau ke arah itu-itu aja. Selamat ngerti arah hubungan mau dibawa kemana, oke? 6 koin di sini, Virgo, Taurus sama Capricorn dalam hal perdompetan, keuangan dan ada pekerjaan ya.
Karena tadi sudah ada putrinya pedang, sudah ada kesatria pedang di sini. Saya asumsikan dan saya lihat memang tidak sekedar asumsi saya. Karena saya lihat sudah Aquarius sudah bisa mulai memikirkan masa depan ya. Tidak ada kata terlambat. Yang ada itu elunya yang bikin terlambat ya. Beneran itu. Jadi kalau tidak kamu song-song sendiri, saya lihat ada yang berhubungan dengan warisan juga. Some legacy ya saya lihat. Jadi ada yang mengucurkan dana buat kamu, ada orang yang bantu kamu gitu loh, bukain pintu buat kamu. Dan ada rezeki tidak terduga, sesedikit apapun kamu harus bisa memberi kepada alam. Kamu harus bisa memikirkan orang yang mungkin ada yang membutuhkan dan kamu ingat, sekarang saya dapat rezeki lebih, kamu harus ngasih ke orang tersebut ya. Jadi benar-benar semua hal ini saling berkaitan. Saya lihat mau dalam urusan asmara, ini ada proses dalam urusan asmara. Kamu belajar tentang sesuatu, melepaskan sesuatu gitu ya, paham karma, hukum timbal balik itu bagaimana, tabur tuai bagaimana. Dan ini dalam hal keuangan juga pelan-pelan kamu baik gitu ya, bisa melihat dengan teropongmu sendiri ke arah yang lebih maju ke depan tuh bagaimana. Masa depan yang mau kamu ciptakan itu bagaimana sehingga mendapatkan hal yang kamu mau. Bagus, sama-sama bagus, sama-sama sejalan, tetapi sama-sama ada proses di sini ya, dan otomatis kamu yang berperan lebih banyak dalam hal itu. Thank you Aquarius.